Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas 5 Keperawatan semester 1. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan nama dosen Nurse Fania Tampilang Eskep MKep dengan topik penyakit demam berdarah. Baiklah, saya akan memulai membahas tentang penyakit demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus dengue. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah beresiko mengancam nyawa. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat setiap tahun. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, terdapat 95.893 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia dengan 661 kasus diantaranya berakhir dengan kematian. Demam berdarah terbagi menjadi dua jenis, yakni demam dengue, dengue fever, dan demam berdarah dengue, dengue hemorrhagic fever. Perbedaan antara kedua jenis demam berdarah tersebut adalah adanya kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah dengue, sedangkan pada demam dengue tidak. Demam berdarah umumnya menyerang anak-anak berusia kurang dari 15 tahun, tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Penyebab demam berdarah. Yang pertama, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus dengue masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Biasanya nyamuk ini menggigit di pagi dan sore hari. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi tersebut akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigitnya. Meski begitu, virus dengue hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Tanda dan gejala. Yang pertama, demam tinggi yang terjadi secara mendadak. Yang kedua, otot terasa nyeri. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, tubuh mengalami kelelahan. Yang keenam, munculnya ruam merah. Patofisiologi. Manusia adalah inang utama dari virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus dengue akan bereplikasi di dalam kelenjar liur nyamuk selama 8-12 hari, namun proses replikasi ini tidak mempengaruhi hidup nyamuk. Kemudian nyamuk ini akan mentransmisikan virus dengue jika menggigit manusia lain, sehingga akan mengalami gejala setelah masa inkubasi rata-rata 4-7 hari, kisaran 3-14 hari. Virus dengue masuk ke dalam peredaran darah dan menginvasi leukosit untuk bereplikasi. Pasien akan berstatus infeksius selama 6-7 hari setelah digigit nyamuk. Replikasi virus pada hati akan menyebabkan hepatomegali dengan tanda nyeri tekan, tetapi jarang menyebabkan ikterus. Bila penyakit ini berlanjut, maka terjadi pelepasan zat anafilaktosin, histamin, serotonin, serta aktivasi sistem kallikrein yang meningkatkan permeabilitas dinding kapiler. Kemudian terjadi ekstravasasi cairan intra ke ekstravaskular. Kondisi tersebut mengakibatkan volume darah turun, ditandai dengan penurunan tekanan darah dan penurunan suplai oksigen ke organ dan jaringan. Akral tubuh akan terasa dingin karena peredaran darah lebih diutamakan ke organ-organ vital. Proses ekstravasasi yang berlanjut akan menyebabkan hemokonsentrasi, hipoproteinemia, infusi dan renjatan sehingga pasien memasuki fase DSS, dengue shock syndrome. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah,
Salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di Unpi Manado. Ditunggu ya.